wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Ustaz Ihsan Abadi, yang saya hormati Ibu-Ibu Aisyah Cilengsi, khususnya ranting Aisyah Cilengsi Kota. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kajian rutin ranting Aisyah Cilengsi Kota untuk putaran yang pertama. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul pada hari yang cerah ini dalam lindungan Allah khususnya, dan salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja ya Bu, hari ini kita akan kajian tentang menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan oleh Ustaz Ihsan Abadi. Kepada beliau, langsung ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam was sihhati was salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih ittaqillah haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadits. Alhamdulillah walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling harus kita syukuri, kita jaga sampai akhir hayat adalah nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam itu kita bisa menggunakan fasilitas kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menggunakan usia kita, umur kita, diberikan kesehatan, kesempatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita hadir di sini niat dalam rangka thalabul ilmi, silaturahim dan juga thalabul ilmi ini menjadi nilai ibadah, dan bagaimana amal-amal ataupun aktivitas kita hari-hari supaya bernilai ibadah ini menjadi bagian dari tema kita pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita, junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kesyukuran kita beragama adalah ada yang sudah mempraktekkan, kita tinggal meneladani. Maka prinsip dalam beragama itu haram kecuali ada yang menyuruh. Kita nggak boleh ngapa-ngapain dalam kehidupan beragama kecuali ada dalil yang memerintah. Sebaliknya kalau dalam urusan dunia, dari aktivitas keseharian dunia, pokok dalam mengurusi kehidupan dunia ini mengikuti perkembangan zaman, maka semuanya itu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Itu dalam prinsip Islam, dalam prinsip agama, dan dalam prinsip kehidupan dunia. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi umat yang istimewa. Nabi kita nabi yang istimewa. Kelak
diberikan hak untuk memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Maka mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita untuk berusaha berittiba mengkaji Al-Quran dan juga As-Sunnah menjadi asbab kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji ataupun menyegarkan kembali, refresh kembali dan kita, memori kita kaitannya dengan ibadah. Ya, kaitannya dengan ibadah. Karena sudah jelas oleh Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Az-Zariyat ayat berapa, Bu? Surat Az-Zariyat ayat 50 berapa, tebak coba? 56. Ayat 56 ini menjadi ayat yang kemudian menjadi tolak kita itu, tujuan hidup kita apa itu bertolak dari surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah. Ma di sini artinya tidak, bukan apa. Khalaqtu, kuciptakan kata Allah Subhanahu wa taala, al-jinna, makhluk Allah yang bernama jin, wal insa, kita insan manusia, illa, kecuali liya'budun, untuk beribadah. Liya'buduni, di situ liya'buduni, maka artinya ibadah itu hanya kepada Allah. Ini prinsip ataupun dalil yang pertama, bahwasannya adanya kita di bumi ini, dilahirkan kita di bumi ini, ditakdirkan oleh Allah menjadi makhluk Allah di bumi ini, dan manusia kita ini menjadi tugas yang paling utamanya adalah untuk ibadah. Maka kita disebut sebagai Abdullah. Apa itu artinya Abdullah? Hamba Allah. Hamba Allah itu berarti dia itu harus menghamba kepada Allah. Pertanyaannya, apakah semua manusia itu Abdullah? Enggak. Ada Abdul Syaitan. Ada yang mungkin yang sirik. Hamba Allah tapi suka belok-belok. Hamba Allah, hamba syaitan juga. Semuanya hamba Allah. Baik, kalau menurut teorinya Abdullah itu artinya makhluk Allah. Jadi semuanya hamba Allah bukan? Iya. Semuanya adalah hamba Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba Allah. Maka dari sekian hamba Allah Subhanahu wa taala, dari sekian manusia dan jin, dua inilah. Ini ada yang benar-benar menghamba, ada yang melawan. Makanya ada bahasa hamba sahaya. Artinya apa? Kalau hamba sahaya itu adalah orang yang tunduk patuh kepada tuannya, kepada majikannya. Apapun yang disuruh itu pasti dilaksanakan. Dihukum diterima, disuruh dilaksanakan. Maka lebih khusus lagi, lebih istimewa lagi, kita derajatnya bukan insan saja. Kalau insan ini kan masih umum. Anas artinya apa? Anas, Bu? Manusia. Ya, itu kan asal katanya insan. Ini masih umum. Artinya manusia itu memiliki keyakinan yang beraneka ragam. Tapi kalau misalkan sudah namanya Al-Mu'minun, itu artinya orang-orang yang beriman. Jadi kalau udah namanya surat Al-Mu'minun, itu artinya siapa orang-orang yang beriman. Kalau insan itu masih umum. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih memperhatikan orang-orang yang beriman dibandingkan dengan yang lain. Kita masuk merapat. Jauh mendekat, yang dekat merapat. Orang-orang yang beriman ini lebih mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Tercatat di dalam Al-Quran
Tercatat di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang beriman itu sebanyak 89 kali. Nanti coba dicek. Ceknya dengan di Google di Al-Quran. Sebanyak 89 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beriman dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang beriman ini sering mendapatkan seruan. Ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Ada wahai sekalian manusia, ada wahai orang-orang yang beriman. Kita ini mendapatkan kekhususan, orang yang beriman ini mendapatkan kekhususan dan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman ketika dia itu dibacakan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan perintah, maka orang yang beriman itu dia akan merasa, oh perintah ini ditujukan kepadaku. Kalau orang beriman kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan adanya larangan, maka orang yang beriman itu merasa, oh larangan itu untukku. Orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya dengan kisah-kisah surga, tumbuh di dalam hatinya roja. Apa artinya roja? Penuh harap. Penuh harap. Jadi kalau dikisahkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalamnya sungai-sungai ada, maka orang beriman harus merasa terpanggil. Kalau misalkan ada seruan, merasa terpanggil, ada larangan, merasa dilarang. Kalau misalkan ada kisah-kisah yang indah kehidupan di dalam surga, ada rasa rojak di dalam diri kita, rasa harap, ya mudah-mudahan nanti bisa menikmati. Sebaliknya ketika dikisahkan cerita-cerita siksa, kisah-kisah di neraka, maka kita ada rasa khauf, artinya tumbuh rasa takut. Di dalam kehidupan ini, Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu istimewa dalam bentuk sebaik-baiknya. Kalau malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya, dan malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu. Jadi malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, dan seterusnya seperti kita manusia. Sama halnya dengan iblis. Iblis itu memiliki kekhususan juga, yaitu jahat, buruk. Tugasnya dia itu adalah menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia, mencari teman sebanyak-banyaknya nanti hidup di neraka. Nah, manusia itu diberikan dua potensi, ya kan? Dua ilham. Yang pertama adalah ilham fujur, yang kedua ilham takwa. Ilham fujur di dalam diri kita, di dalam hati kita itu memiliki potensi untuk menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang buruk, menjadi orang yang dimurkai. Ada potensi di dalam diri kita. Dan juga di dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan potensi yang positif. Potensi takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan fujur, yaitu kedurhakaan, kejelekan, wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Kepada manusia itu ada dua, pasti ada dua hal itu. Maka beruntunglah orang-orang yang menyucikannya. Siapa orang menyucikan yang dimaksud? Adalah orang-orang yang menumbuhkan, memelihara potensi positif yang baik. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha. Merugi, celaka orang yang mengotorinya. Siapa yang mengotorinya? Orang-orang yang senantiasa memupuk potensi buruknya, potensi negatifnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita, ada sifat baik dan ada sifat buruk, maka
salah satu fungsi ad-din, salah satu fungsi agama ini adalah untuk mengontrol, ya kan? Untuk mengontrol diri kita. Supaya apa? Supaya kita selamat, supaya potensi positif yang ada dalam diri kita ini yang tumbuh, yang negatif itu supaya direm, dikurangi, dikontrol. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelengkapan kita. Kita memiliki akal, kita memiliki hati, kita memiliki indera. Kita bisa gunakan itu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, kaitannya dengan aktivitas kehidupan kita, ya kan? Aktivitas kehidupan kita dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, bahkan waktu tidur, ya kan? Jangankan waktu sekarang ini kita lagi nggak tidur, orang tidur aja bisa bernilai ibadah nggak, Bu? Bisa. Tidur aja bisa bernilai ibadah, apalagi kita sedang beraktivitas. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya aktivitas keseharian kita itu bernilai ibadah? Bernilai ibadah, bukan sesuatu yang kemudian habis lewat dengan sia-sia. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda di dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, di antara tanda kebaikan seorang muslim, kebaikan dari keislaman seseorang itu, dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka cara agar hidup kita, aktivitas kita senantiasa dalam bimbingan Allah, senantiasa bernilai ibadah, maka yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah meluruskan niat. Jadi bab niat dulu ternyata. Di banyak kitab hadis itu awalnya itu banyak yang diawali dengan niat, bab tentang niat. Saking pentingnya niat. Jadi amal ibadah apapun itu bisa bernilai ibadah dilihat dari niatnya. Bahkan saking pentingnya niat ini, amal ibadah kalau niatnya salah maka bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena setiap ibadah itu ada aturan, ada tata cara. Misalkan contoh, Bapak-bapak kalau hari Jumat itu sholat Jumat, dan ternyata aturannya dalam sholat Jumat itu oleh Nabi disampaikan bahwasanya ketika imam sedang berkhutbah, jamaahnya itu tidak boleh berbicara. Ada dua larangannya. Tidak boleh duduk dengan memegang kedua lututnya. Yang kedua, tidak boleh berbicara. Nggak boleh bicara. Maka ketika dia itu berbicara, ngobrol, atau cuma bilang diam, atau ya, pokoknya berkomunikasi, ngobrol, berbicara, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan faqad laghaw, Jumatnya itu sia-sia. Wa ma yatakallam indal khutbah fal imamu yaktub faqad laghaita. Barang siapa yang berbicara imam sedang berkhutbah, maka Jumatnya sia-sia. Gugur kewajibannya, kemudian nilainya sia-sia. Kata Rasulullah SAW. Itu dalam hal ibadah. Jadi ternyata, ya kan, setiap ibadah itu ada tatanan, ada aturannya. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Fa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap amal tergantung pada apa yang ia niatkan. Diperkuat lagi itu hadisnya. Dan di dalam hadis satu, hadis Arba'in itu Rasulullah itu memberikan sebuah contoh perumpamaan. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi perumpamaan yang Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maksudnya niatnya ikhlas karena perintah Allah dan perintah Rasul, karena disuruh sama Allah dan sama Rasul, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dia mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran sesuai dengan niat dia karena Allah dan Rasulnya. Kemudian ada orang yang kisahkan memang di dalam hadis itu namanya Ummu Qais, muhajir Ummu Qais namanya. Orang yang berhijrah namanya Ummu Qais. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Kalau hijrahnya dia berpindah tempat itu karena urusan dunia, karena bisnis dan seterusnya, karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau ada seorang wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi kalau kita itu niat karena Allah dan Rasulnya, simpulannya kalau kita niat karena Allah dan Rasulnya, kita pasti mendapatkan pahala balasan sesuai dengan yang dijanjikan sama Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, kalau kita niat karena dunia atau seorang wanita yang dinikahinya dan lain-lain, maka kita itu belum tentu mendapatkannya. Di dalam teks hadisnya itu. Jadi kalau niat sama Allah dan Rasulullah udah pasti dapat. Tapi kalau niatnya tadi dunia belum tentu dapat. Makanya sering diibaratkan itu kalau kita itu mau nanam padi pasti tumbuh rumput, padinya tumbuh. Tapi yang pasti juga ada rumputnya. Tapi kalau nanam rumput, padinya nggak akan tumbuh, bahkan mungkin ada padi. Makanya kalau orang itu beramal akhirat, apa namanya, wabtaghi daral akhirah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, ya kan? Dan carilah yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerah kepada kalian, kepadamu, kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu kan dalam Al-Qur'an. Dari bahasa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an itu, wala tansa, dan janganlah kamu lupa, tansa, lupa. Jadi kalau untuk akhirat ini dia itu berusaha meraihnya, memburunya. Tapi kalau bahasanya untuk dunia itu wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di bumi. Jadi bahasanya itu jangan lupa. Bukan carilah atau burulah, tapi jangan lupa. Makanya ada sahabat yang ketika naik haji dia itu tidak berbekal apa-apa, maka Rasulullah SAW memerintahkan, maksudnya mau ibadah tapi nggak bekal, mau haji misalnya nggak bekal kan, maka di dalam Al-Quran disebutkan watazawwadu, maka berbekallah. Ya orang mau ibadah haji masuk nggak bekal apa-apa, dia harus hidup di sekitar di situ, makan, minum, nginap, itu nggak bekal apa-apa. Watazawwadu, kata Rasulullah SAW di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kita itu disuruh berbekal, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menguatkan bahwasannya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Artinya apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk menjemput dunia, menjemput dunia, menjemput rezeki dan seterusnya. Di dalam surah Al-Jumu'ah juga
Dan ingatlah Allah banyak. Loh. Nah, itu orang bekerja, orang beraktivitas di dalam kesehariannya, kecuali yang ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh kan udah jelas, kita sholat ya memang harus kita ingat Allah. Aqimus sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, memang untuk ingat Allah. Ibadah haji, ibadah umrah, tempat ibadah, ya, memang jelas di tempat ibadah, aktivitasnya pun ibadah, amalan yang sudah ditentukan tata caranya. Tapi ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelah fantashiru fil ard, bertebarlah kamu di muka bumi dimanapun, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata mengingatkan kepada kita, fadhkurullaha katsira. Maka yang kedua, setelah kita itu niatnya lurus supaya bernilai ibadah, niatnya lurus, maka yang kedua adalah ingat Allah banyak-banyak. Fadhkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fadhkurullaha katsira? Kenapa? Karena banyak orang yang sudah beraktivitas dunia itu tidak ingat Allah. Banyak orang yang beraktivitas di dunia ini tidak ingat Allah. Ada nggak orang yang kerja tidak ingat Allah? Contohnya bagaimana orang kerja tidak ingat Allah? Lewatin waktu sholat, lewatin masjid mah boleh ya. Waktu sholat dilewatin. Ini kalau boleh lewat berarti kalau waktu sholat harus mati. Mulai kerja nggak berdoa, Ustaz. Dari awalnya banyak orang kita itu masih beranggapan ya ada urusan akhirat, dunia. Padahal ternyata orang yang beriman itu menakjubkan. Aktivitas dunia itu bisa bernilai ibadah kalau itu tadi, yang pertama niatnya benar karena Allah dan Rasulnya. Kedua, itu banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat Allah sebagai pedagang, menjadi pedagang yang jujur. Wailul lil mutaffifin. Artinya apa? Nggak tahu ya. Bagi orang ya. Apa artinya al-mutaffifin? Wah, apa artinya al-mutaffifin? Orang yang lalai. Ada orang-orang yang lemah, ladina man sholatin sahur. Ini orang-orang yang curang, melakukan kecurangan. Di situ dijelaskan tentang pedagang dalam menimbang takarannya. Makanya detail, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Itu tentang orang berdagang, tentang mutaffifin, orang yang curang. Maka bisa dibaca surat Al-Mutaffifin itu salah satu contoh orang pedagang yang tidak ingat Allah. Dagang tidak ingat Allah, dia ingin mengambil untung yang sebanyak-banyaknya. Ya tidak sebanyak-banyaknya, tapi dia berani curang. Maka Rasulullah SAW itu melarang jual gandum, jual gandum atau jual kurma yang di atasnya itu yang nampak itu bagus-bagus, yang di dalamnya udah banyak yang busuk. Nah, itu dilarang. Itu nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang jujur adalah ini yang sudah nggak bagus, ini yang sedang, ini yang bagus dengan harga terserah. Ini harganya sekian. Itu adalah pedagang yang jujur. Berarti dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan aturan Allah Subhanahu wa taala ketika berdagang. Wadzurullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. Ketika di kantor jadi pejabat, bagaimana pejabat yang ingat Allah Subhanahu wa taala? Kalau mau korupsi ingat pada Allah, Kalau mau korupsi ingat kepada Allah. Baca bismillah dulu ya. Kalau kata almarhum Zainuddin MZ, bukan tidak jadi korupsi, tapi korupsinya sedikit katanya mah saking susahnya sistemnya udah banyak yang kemudian terjerumus.
Jadi ketika dia ingin mengambil hak yang bukan hak, ingin mengambil yang bukan haknya, dia ingat aturan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pejabat-pejabat yang amanah, dan ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, dan kemudian khalifah-khalifah setelah Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin Islam. Kamu tahu kisahnya kan? Saking kalau kita mah nggak sampai segitu ya, nggak sampai ini yang amanah ya kan, nggak sampai. Kalau misalkan kita nih ibu-ibu yang kerja di sekolah atau yang kerja di kantor atau dimanapun lah, yang kerjanya di tempat orang bahasanya, kita kan kerja di tempat orang Bu ya, kerja tempat sendiri mah di rumah sendiri. Dalam menggunakan barang-barang itu ternyata dipisahkan. Kalau khalifah itu kedatangan tamu, ditanya, ada urusan apa? Urusan negara, pemerintahan, urusan masyarakat, atau urusan pribadi? Dibilangnya apa? Urusan pribadi. Terus apa dilakukan Bu? Dimatikan lampunya, ditiup lampunya pakai api. Kenapa dimatikan? Ini lampu ini adalah fasilitas negara, dibiayai untuk urusan negara, untuk mengurusi rakyat dan seterusnya. Dan kamu hadir di sini adalah untuk urusan pribadi. Kita ngemes gitu nggak Bu? Masya Allah, jauh banget kita. Makanya pemimpin-pemimpin dahulu memiliki pengaruh yang begitu besar, pengaruh yang begitu luar biasa di dalam memimpin umat, karena memang benar-benar dia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mah udah banyak maklumnya, ya kan? Udah banyak maklumnya, dimaklumin itu maklum. Itu yang kedua, yaitu amal kita harus banyak ingat Allah di dalam beraktivitas. Ya tadi salah satunya tadi dicontohkan ketika mendapatkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, bergegas kita untuk melaksanakan. Walaupun kalau bab sholat itu dalam bab fikih mah waktunya panjang. Sholat kan waktunya lumayan panjang Bu ya. Kalau zuhur itu antara habis masuk waktu 1 jam, 1 jam setengah itu masih waktu zuhur kan. Asar 1 jam itu masih waktu zuhur, waktu asar. Maghrib sebelum masuk isya itu udah akhir-akhir ya kan, udah genting-gentingnya batasnya. Kalau isya batasnya jam berapa Bu? Jam 11, jam 12 itu masih panjang. Namun ternyata Rasulullah SAW pun sudah mengingatkan kepada kita untuk melaksanakan yang terbaik. Kenapa? Karena saking banyaknya manusia di bumi, saking banyaknya manusia dengan kesibukannya, banyak yang kemudian sholat itu harus diakhirkan, harus dijamak, ya kan? Maka di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ayyu amalin afdal." Amalan apa yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah, yang pertama apa? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari 3 amalan yang istimewa, yang utama yang Rasulullah SAW sampaikan adalah yang pertama sholatu ala waqtiha. Kenapa? Karena sholat ini adalah ibadah yang intensitasnya begitu tinggi, 5 waktu dalam 1 hari. Kalau puasa ibadahnya panjang, tapi 1 bulan dalam 1 tahun. Ibadah panjang maksudnya dari sejak subuh, ya, waktu azan subuh sampai azan maghrib kita sedang berpuasa, sedang beribadah. Namun tidak setiap hari, hanya satu bulan saja. Ibadah haji yang wajib seumur hidup satu kali, kedua dan seterusnya menjadi sunnah. Umrah kemudian sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Namun ibadah sholat ini ya khusus lagi untuk laki-laki, tidak ada liburnya. Ibu-ibu 1 bulan udah dikurangi hari liburnya. Nah inilah yang kemudian menjadi salah satu asbab Rasulullah kemudian mengistimewakan orang yang tepat waktu dalam sholat. Artinya apa? Dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
supaya aktivitas di dalam keseharian kita bernilai ibadah, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala adalah takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak bernilai ibadah. Ya. Sehingga ya tadi akan selalu memperhatikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu memperhatikan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Kalau dalam hal pendidikan ya pendidikan, dalam hal bisnis dalam berbisnis, halal haram ya memperhatikan antara halal haram, dalam hal kalau dia pejabat maka dia menjadi pejabat yang amanah, menyampaikan. Maka dia takut amalan itu artinya apa? Perbuatan kan, sesuatu yang dikerjakan supaya nggak sia-sia. Dia takut pokoknya sia-sia amalan. Aktivitasnya takut sia-sia. Aktivitasnya takut sia-sia. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itulah tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Di antara bukti keislaman seseorang itu baik, maka dia itu pantang berbuat sia-sia, pantang melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Makanya prinsipnya orang yang beriman itu orang beriman itu hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, katanya rugi, dibilangnya rugi, benar. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, lebih dua kali. Celaka bahasanya. Ini peringatan untuk kehati-hatian ya. Walaupun memang mengukurnya tidak gampang ya, namun itulah prinsip bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'an mengajarkan kita untuk melihat yang sudah kita lakukan supaya diperbaiki ke depannya itu. Karena amal ibadah kita setiap hari kan belum tentu bertambah, kan begitu. Apalagi mau ditambah kan? Apalagi mau ditambah. Salat sudah 5 waktu. Kalau mau nambahin salat sunat paling apa? Duha, qiyamul lail, apa lagi? Salat sunat rawatib, ba'diyah, qobliyah. Apalagi Bu salat? Udah ya. Tahajud. Itu udah rutin kan udah luar biasa Bu ya. Itu udah rutin aja itu udah luar biasa. Dan kalau mau lebih baik lagi mau ditambahin pakai apa? Pakai sholat apa lagi? Sholat obat kali ya. Sholat sampai wudu, sudah wudu, kalau ke masjid tahiyatul masjid dan terus. Artinya apa? Memang kita ketika kita berbicara banyak ataupun kuantitas jumlah, maka kita menghitung jumlah, ya kan? Yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, dibangunkan surga itu kalau orang melakukan sholat rawatib berapa rakaat, Bu? 12. Nah, kita udah 12 belum? Kamu udah 12 belum? Udah lebih. Satu hari, Bu. Iya, Sebelum sudah Isya. Coba deh itu. Maka kita sudah 12 kan? Setelah maghrib zuhur sudah zuhur. Sebelum sesudah tuh. Udah, sesudah asar kan nggak ada. Sebelum asar ada ya. Sesudah asar, sesudah subuh nggak ada. Sudah 12 Bu ya. Alhamdulillah kalau ada istiqomah 12 mah luar biasa. Kecuali dalam kondisi kita itu musafir atau sakit, kita tetap mendapatkan pahalanya. Ibu-ibu misalkan sakit, nggak bisa sholat qiyamul lail yang biasanya rutin, itu Bu ternyata mendapatkan pahala. Ibu habis maghrib sampai isya baca Quran rutin, kemudian musafir sehingga nggak bisa baca Quran, dapat tuh pahalanya. Kenapa? Itu salah satu keistimewaan amalan yang sudah dawam, yang udah udah terbiasa. Itu amalan orang yang di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari takut khawatir sia-sia. Maka
sebagai orang yang beriman harus selalu berusaha untuk lebih baik dalam urusan akhirat maupun dunia. Jadi jangan harap dunia saja kita ingin lebih baik tapi akhiratnya enggak, kan begitu. Banyak kan manusia lebih fokus menghabiskan waktunya untuk memperbaiki dunianya, namun sedikit ataupun jarang di antara banyaknya manusia yang kemudian lebih ingin memperbaiki urusan akhirat. Kalau diibaratkan tuh dunia itu taruhnya di mana? Di tangan, di kepala, atau di hati? Di tangan. Di tangan. Kalau dunia taruh di tangan, bisa kita lepaskan ketika yang kita taruh di kepala sedang miring, butuh dibetulkan nih. Betul nggak? Jadi kalau dunia ditaruh, akhirat ditaruh di tangan, ya udah dilepas-lepas saja itu. Kalau nggak sempat nih yang nggak dilakukan, ditinggalkan. Maka kita lihat banyak orang itu yang sholatnya itu masih bolong-bolong, masih suka berbohong, masih suka apa? Misalkan curang, itulah tadi korupsi dan seterusnya. Itu berarti dunia ditaruh di dalam, di kepalanya, di hatinya. Akhirat di tangannya. Kenapa? Yang ia utamakan, yang ia benahi dunianya untuk mendapatkan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala tadi sudah mengingatkan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya jangan lupa. Kemudian yang keberapa, Bu? Yang keempat. Jangan banyak terpengaruh dengan orang lain. Apa artinya nih? Jangan banyak terpengaruh dengan orang lain. Salah satu ciri orang itu udah kokoh kehidupannya, dia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dalam kehidupannya dia sudah memiliki prinsip. Di dalam beragama dia sudah memiliki prinsip, udah konsisten. Enggak lagi mudah terombang-ambing. Apalagi masalah keyakinan. Apalagi masalah keyakinan, masalah akidah. Dalam urusan dunia saja dia sudah tidak terombang-ambing. Makanya bagaimana kita memahami dunia, bagaimana kita memahami akhirat, bagaimana kita memahami agama, ini menjadi hal yang penting supaya kita itu kuat, tidak terpengaruh kepada orang lain. Orang ke sana kita pengen ke sana, orang beli ini kita pengen beli ini. Orang bilang itu kita menjadi bingung, gak kokoh. Amalan kita menjadi ragu-ragu. Makanya orang yang sudah istiqomah, orang yang sudah kokoh, orang yang sudah kuat fondasinya, dia tidak mudah terombang-ambing. Terutama apa? Dalam mengamalkan ajaran agama, mengamalkan ajaran Islam. Dalam mengamalkan ajaran Islam dia sudah tidak terombang-ambing lagi, sudah kokoh. Maka dia tidak terpengaruh dengan orang lain. Dalam hal ini adalah hal-hal yang negatif. Kalau dalam hal yang positif, ya tentu kita sangat terbuka. Kalau dalam hal urusan akhirat apalagi prinsipnya, kita harus melihat yang lebih baik. Dalam urusan akhirat kita lihat yang lebih baik daripada kita. Tapi kalau dalam urusan dunia, maka kita melihat yang di bawah kita. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah siapa yang berada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat siapa yang di atasmu, kata Rasulullah. Fa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Maka itu akan membuat kalian itu bersyukur terhadap nikmat Allah. Nah, ini udah kokoh dia. Dalam kehidupan sehari-hari dia udah kuat. Walaupun ada goncangan, ada badai, tapi dia sudah kokoh. Kenapa? Karena dia sudah memiliki prinsip di dalam beragama. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang hadis arba'in yang kedua, hadis yang panjang yang menjelaskan tentang Islam, yang Rasulullah SAW dengan para sahabat kedatangan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu bertanya tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian tentang hari kiamat. Maka
ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ihsan itu dibilangnya apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini juga menjadi poin terpenting. Anta budallah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini bisa yang mahdhah, bisa yang ghairu mahdhah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Dan jika kamu merasa tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwasannya Allah melihatnya. Itu yang dimaksud dengan muraqabatullah. Merasa bahwasanya Allah itu dekat. Merasa bahwasanya Allah itu dekat. Kemudian ikhfa'ul amal. Apa artinya ikhfa'ul amal? Tempatnya ikhfa. Imam bacaan Dengung. Ngomong ikhfa dong. Pandai rajin pakai ikhfa. Itu kan guna. Tempatnya ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, nggak jelas. Ikhfa'ul amal berarti apa? Maksudnya di sini adalah menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal. Maksudnya menyembunyikan amal apa? Amal kok disembunyiin? Kotak amal nih. Menyembunyikan kotak amal. Kita khawatir tangan kiri, tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kanan kiri, jangan sampai tangan kiri. Jangan sampai tangan kiri tahu. Tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Itu maksudnya, Bu ya? Ada kiasan aja kali rumah. Itu sebuah kiasan saja. Ikhfa'ul amal di sini yang dimaksud adalah bahwa amal-amal kita itu ada yang besar, ada yang kecil, benar nggak? Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Menjadi pertanyaan bagi kita, amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang mana? Tahu nggak? Yang mana amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang besar-besar atau yang kecil-kecil? Harapannya amal kita itu semuanya diterima. Namun nih, ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW pernah menyampaikan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati kana fi syajaratin qata'aha 'ala thariq." Aku melihat ada seseorang yang duduk nyaman di dalam surga. Disebabkan kenapa? Karena pohon. Qata'aha 'ala thariq. Di jalan ada pohon yang menjulang, kemudian dipotong. Kemudian itu ternyata amalan itu menyebabkan dia itu masuk ke dalam surga, nyaman di surga. Apa artinya? Menyingkirkan penghalang di jalan, mau batu, mau kayu, mau apapun. Jadi ternyata itu amalan kecil atau amalan besar? Kecil. Amalan kecil, tapi nilainya besar nggak? Besar. Maka jangan pernah kita meremehkan amal-amalan kecil. Yang nampak tapi tersembunyi. Maksudnya nampak tersembunyi, kelihatannya mah bukan amalan, tapi ternyata pahalanya malah besar. Contoh yang lain, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Bertakwalah kalau kamu takutlah, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan secuil ataupun sepotong kurma.
biji kurma emang ada harganya. Oh ibu-ibu kalau umrah itu kalau mau beli kurma boleh makan kan Bu? Boleh nyicipin tuh. Artinya apa? Kurma jatuh 1-2 itu mah nggak diambil. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Kita itu bisa menjaga diri kita dari neraka hanya dengan itu tadi. Potong kurma, secuil, potong kurma sebiji kurma. Artinya apa? Amalan itu sederhana, biasa, bahkan kecil mungkin kita menganggapnya. Tapi ternyata menjadikan itu memiliki pahala yang besar. Juga di dalam bertanya, amalan apakah yang kau miliki sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya engkau itu ahli surga? Maka kemudian saya tidak memiliki amalan apa-apa, sama seperti Anda. Bahasanya begitu sama aja aku kayak bilang. Cuman dia memiliki 2 amalan. Memiliki 2 amalan yang inilah kemudian menjadi sebab dia itu istimewa. Apa itu, Bu? Udah sering disampaikan yang ini. Ini tadi amalan yang rahasia, amalan hati malah nggak pakai keluar biaya, nggak pakai Tidak iri. apa? Tidak iri. Yang pertama dia itu tidak iri, tidak hasad, tidak dengki kepada orang-orang yang beriman. Luar biasa kan Bu amalan ini? Tidak hasad, tidak iri, tidak dengki kepada teman kita yang mendapatkan nikmat, yang mendapatkan kesenangan, anugerah, bisa harta, bisa keluarga, bisa jabatan. Tidak iri, tidak dengki. Itu ternyata membuat dia itu istimewa. Yang kedua apa? Dia itu sebelum tidur berwudu, memaafkan kesalahan orang. Itu luar biasa. Kira-kira hari ini nih kita hidup sampai jam setengah 10, setengah 12. Jam 11:10 menit. Ada nggak orang yang sudah berbuat salah sama kita, Bu? Ibu merasa nggak ada orang yang berbuat salah sama Ibu? enggak ada. Kalau dicari-cari kira-kira ada nggak ya? Insya Allah ada. Kok insya Allah sih? Ada, cuma ada lah. Ada. Misalkan contoh, saya aja nih Pak dari sini tadi saya udah dari Kelapa Nunggal Besan. Udah ngomongin banyak hal tadi Bu. Udah prasangka itu, udah salah ya. Makanya kan Bu. Istilahnya mah udah bangga menyangka ini salah. Saya sendiri mendengar dia udah bawa bapak nih cerita ini cerita itu kok nggak ini nggak itu. Berarti dia itu merasa sudah banyak orang bersalah sama dia. Sudah dibuat kesel ataupun apa gitu kan istilahnya. Nah, sebelum ia memejamkan mata, ia maafkan tuh orang-orang, baik yang berbuat salah sengaja ataupun Tidak sengaja. apalagi yang tidak sengaja. Yang sengaja pun bisa kita maafkan. Makanya salah satu ciri orang yang bertakwa itu yang istimewa itu apa? Wal afina 'anil nas, dia itu memaafkan manusia. Afin itu. Di setiap bulan Ramadan kalau mengharapkan Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma inna Innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'alni. Kita itu minta afwan, maaf, mintanya ampun. Waktu yang istimewa kita nggak disuruh minta macam-macam kan Bu, nggak disuruh minta kamu berdoalah supaya cepat dapat jodoh misalnya, supaya karirnya naik, supaya usahanya laris. Ternyata diajarkan Rasulullah doanya suruh minta ampun, minta maaf. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Karena ternyata maaf ini luar biasa, amalan yang luar biasa. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu wal afina 'anil nas, jadi memaafkan manusia. Manusia tersebut minta maaf nggak Bu? Tidak atau belum. Bahkan mungkin nggak minta maaf, tidak atau belum. Maka keutamaan memaafkan sama minta maaf lebih utama mana? Maafkan. Perintah di dalam Al-Quran itu memaafkan. Cobalah dibuka perintah hadis meminta maaf, hadis minta maaf gimana? Yang diperintahkan dalam Al-Quran itu memaafkan.
yang diungkapkan sahabat itu dia memaafkan orang lain. Bahasa di Al-Quran itu wal afina 'anil nas, dia memaafkan manusia. Dua, itu ternyata jadi amalan yang rahasia. Amalan sahabat yang rahasia yang membuat sahabat tersebut sampai bukan balasannya pahala segitu segini. Katakan ahli surga. Udah, kalau udah sahabat dikatakan ahli surga gitu, kira-kira nih kalau udah sahabat dibilang gitu, dan itu yang bilang Rasulullah, dia mau nyari apa lagi, Bu? Mau nyari apa lagi coba? Mau nyalek? Nyapres, mau, kayaknya mau udah, yang udah ada dijagain, mungkin begitu kan Bu ya, yang udah dijagain. Maka itulah salah satu keistimewaan sahabat-sahabat, mereka itu saling berlomba-lomba di dalam beramal. Kalau kita kan masih banyak berlomba-lomba dalam hal dunia lah yang nampak, maka kita masih berlomba dalam hal dunia. Kalau dalam akhirat kita belum terlalu nampak berlomba-lomba di dalam akhirat. Kalau sahabat itu yang kisah yang terlambat sholat ke masjid, apa yang dilakukan? Unfikuhu lillahi kalimatil, apa yang dilakukan sahabat yang terlambat ke masjid? Kebunnya diinfakkan. Kemudian ketika sahabat ditanya, kalau dikasih emas gede gunung Uhud, apa dibilangnya? Kalau kita apa, misalkan kasih uang, investasi, beli rumah ini, bikin kontrakan, beli emas, ya kan, investasi kita. Sahabatnya enggak, unfikuhu lillahi kalimatillah, jawabannya mah itu, aku akan infakkan di jalan Allah. Hartanya Umar, hartanya mereka berlomba-lomba, terus apa sisanya? Setengahnya hartanya dikasihkan, itu apa sisanya? Aku sisakan bagi keluargaku, Allah dan Rasulnya. Ini jawabnya emang begitu. Kalau kita kan, kalau mendapatkan uang dadakan kan langsung kita ini dan itu kan. Untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, itu jaminan masa depan dan tua dan seterusnya. Itu pikiran kita tuh yang walatan sana si minat dunia. Benar-benar ya, kita nggak lupa urusan dunia berarti ya. Dan janganlah dulu kita lupa. Itu faul amal. Jadi ternyata supaya kita memiliki amalan dalam kehidupan sehari-hari senantiasa bernilai ibadah, itu kita memiliki amalan yang rasa yang sir, yang rasa yang banyak orang yang tidak. Kenapa? Karena tadi, jangan yang kecil, yang orang lain tidak anggap, yang biasa-biasa saja, ternyata menjadi pahala yang luar biasa. Seperti halnya misalkan bapak-bapak yang menuangkan teh di gelas temannya yang di samping, itu sedekah loh. Orang menganggap nggak itu? Nggak dianggap amalan itu nggak dianggap amalan. Itu mah kerjaan ringan, seperti kita menganggapnya mah nggak ada balasannya, seperti nggak ada balasannya. Tapi itu dikatakan itu sedekah dia itu sampai menuangkan, apalagi sang memberi dan seterusnya. Karena prinsipnya di dalam surah Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa kecuali liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, apa artinya mukhlis? Ikhlas, menjalankan perintah agama. Mukhlishina lahuddin, din yang dimaksud hunafa, agama yang lurus, yaitu Islam. Kemudian mereka mendirikan sholat, wa yuqimus sholat, wa yutuz zakat, dan membayar, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Itu adalah agama yang lurus. Juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita yang seruan tadi. Berapa seruan tadi? Berapa kali?
89. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafa. Masuklah kamu Islam secara kafa. Makanya di dalam buku Muhammadiyah Domain Hidup Islami Warga Muhammadiyah, di situ dijelaskan dari kehidupan pribadi sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai malah dirinci di situ ke dalam kehidupan berorganisasi, dirinci juga ternyata bagaimana supaya menerapkan aturan Islam dalam kehidupan pribadi. Dalam pribadi berperinci lagi dalam akidah, akhlak, ibadah, muamalah, udah dalam kehidupan berkeluarga. Bagaimana itu hakikat hidup berkeluarga dijelaskan di situ. Kenapa? Salah satunya mengamalkan ayat yang tadi, Islam secara kafah. Karena Islam itu bukan hanya amalan pribadi saja, tapi juga ternyata amalan keluarga, bukan amalan pribadi keluarga, tapi juga amalan masyarakat, bukan amalan pribadi keluarga masyarakat, tapi ternyata amalan berbangsa dalam kehidupan umat manusia. Itu Islam bisa diamalkan, syiar Islam bisa diamalkan, ibadah bisa diamalkan. Makanya kita tuh amalan kita kan banyak nampak. Yang nggak nampak apa sih amalan kita? Jadi kita bicara amalan sempurna. Yang nggak nampak apa sih? Ini rukun Islam. 1, syahadat. Orang syahadat nampak nggak? Nampak. Bahkan harus dipersaksikan. 2, sholat. Sholat kelihatan nggak? Sholat kelihatan. Punya yang nggak Jumatan tuh kelihatan kalau apa? Sholat kelihatan, dia pakai mukena, menghadap kiblat, dia wudu dulu, dia sholat kelihatan. Zakat kelihatan nggak? Kelihatan, ada yang menerima. Haji kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, lagi haji kelihatan. Dia harus daftar dulu, harus manasik dulu, ada pelepasan dulu, dan seterusnya. Kelihatan semuanya. Maka ini menjadi bagian syiar. Bahkan kalau laki-laki itu sepekan sekali ada Jumat itu harus sholat Jumat. Kalau dulu di Masjid Jami, ya kan, maksudnya apa? Kalau sholat Jumat itu kelihatan umat Islam itu begitu banyak. Seperti halnya misalkan nih, saya melihat itu di Aceh. Siapa yang pernah ke Aceh? Belum. Saya aja belum, Pak. Jangan Ya Allah, Pak. Di Aceh itu, ya syukurlah ibu belum pernah ke Aceh kan. Jadi kalau saya cerita mah bohong-bohong, ibu nggak tahu. Saya pernah ke Aceh, itu mau Jumatan saja. Di sana nggak kayak di sini ya. Perkiraan saya Jumat nggak kayak di sini. Di sini itu masjid dekat-dekat banget. Di situ ada mujirin, ada bapur, masjid kampusan, misalkan ya. Jaraknya sangat dekat kan. Kalau kita mungkin dekat karena ada sekolah dan perumahan. Di tempat lain tuh relatif dekat lah. Azan itu bersautan. Di Aceh itu belum azan itu udah masjidnya besar, bukan masjid kecil bu. Udah kedekatan softnya di dekat sendal-sendal bu, dekat sendal-sendal. Udah paling belakang. Belum naik azan. Tapi kalau kita di sini udah khutbah aja kita masih bisa nyari soft 1, 2, 3. Itu salah satu syiar. Di Islam itu kita punya syiar. Sunnahnya juga ibu bagi bapak-bapak. Sunnahnya itu berangkat Jumat dengan pulangnya itu beda jalan. Kan dia diajarin guru-guru gitu. Semuanya apa itu? Syiar. Jadi Islam itu ternyata syiar. Bukan agama yang untuk pribadi saja, keluarga di rumah. Makanya orang sekuler itu musuh Islam dalam selimut. Dia Islam tapi sekuler. Nggak mau tatanan negara ini Islam itu campur tangan gitu loh. Ngomongnya memisahkan. Politik, jangan bawa Islam. Orang sekuler kan begitu. Jangan bawa ke undang-undang. Islam ya agama antara kamu dengan Tuhan saja. Orang sekuler kan begitu. Padahal syiar Islam itu di mana-mana. Apalagi ibadah haji. Dan sampai hari kiamat ibadah haji tetap di sana kan bu ya? Iya. Kira-kira ada tambahan tempat nggak bu? Kalau masjid kan di mana-mana bisa dibangun. Tapi kalau Mekah, Ka'bah bisa dibangun nggak bu Ka'bah? Coba misalnya dibangun di sini miniaturnya sama, bentuknya sama, dibangun di Indonesia. Kira-kira mah orang ibadah haji jadi ke Indonesia bu ya? untuk latihan itu. Masih luas tanahnya di Kalimantan.
kelembagaan mana sekali. buat semuanya sama persis, nggak bisa. Kenapa? Itu syiarnya umat Islam itu memiliki kesatuan dalam tempat ibadah, itu ketika haji. Itu menjadi bagian dari amalan. Nah, dari sekian banyak amalan yang tadi, yang memang jahar, nampak, ada yang sir, maka kita dua-duanya bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan bukan hanya amalan yang makdoh yang sudah ada ketetapannya saja, namun yang ghairu makdoh, aktivitas kesehari-hari tadi. Maka dengan kita niat, salah satunya yang menghadirkan niat itu dengan baca bismillah, ya kan? Mau ke sana baca bismillah, mau sini baca bismillah, mau makan, mau dagang, niat. Makanya kalau untung sabar, kalau untung sabar, kalau untung syukur, senang, dan seterusnya syukur. Kalau misalkan sedih, rugi, ataupun dapat cobaan, itu sabar. Itulah keajaiban orang yang beriman. Sabar. Maka hari-hari menjadi bernilai ibadah, hari-hari bernilai. Dulu sekalian, mungkin itu materi sederhana kita semuanya pada kesempatan siang hari ini. Pada prinsipnya manusia tidak ada yang luput dari salah dan lupa. Sehebat apapun manusia, tidak pernah dia itu terlepas dari godaan setan dan iblis. Orang beriman, orang bertakwa, musuh terbesarnya iblis. Iblis tidak akan bisa mengganggu, menyesatkan satu yang di dalam Al-Quran disebutkan. Siapa? Orang-orang yang ketika iblis berdialog pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang iblis itu bisa mengganggu, menyesatkan siapapun, bisa menjerumuskan siapapun. Orang beriman, orang bertakwa, mau ustadz, mau kiai, mau dosen, mau guru, mau pedagang, mau yang sudah haji, mau yang belum, mau S1, S2, S3, selilit, itu semua bisa diganggu, digoda iblis, bisa belok. Kecuali satu yang nggak bisa. Apa itu? Illa min. Di Al-Quran ada. Illa min ibadikal Sampain. orang soleh hari ini bisa menjadi, besok bisa berubah. Mukhlisin, yang ikhlas ini, yang iblis angkat tangan bu. Bukan di dalam Al-Quran, coba. Iblis itu orang ikhlas. Istilah itu susah banget ya kan. Berarti ikhlas itu amalan istimewa. Iblis itu angkat tangan. Gak bisa sama Allah dijamin orang ikhlas, gak bisa diituin nyamain. Kita mudah-mudahan ini menjadi bagian dari usaha kita. Jadi kita pun diajarkan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, ya Tuhan kami janganlah Engkau hukum kami dikatakan kami salah dan lupa. Nasina lupa, au akhtana dan salah. Karena ada kalanya dosa itu dilakukan karena lupa. Ada kalanya dosa itu dilakukan karena salah. Tahu dosa, kita masih belum meninggalkan. Udah bertobat, kembali lagi bertobat, dilakukan lagi. Itulah namanya akhto, itu namanya salah. Ya salah, kadang kita nggak bisa mengendalikan, tobat lagi. Itulah kita mohon ampun dari dosa yang lupa ataupun salah. Terima kasih atas segala perhatian ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Pada intinya jangan kemudian kita menjadi takut, menjadi sedih ketika kita mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi bagian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita itu dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kalau ada mau disampaikan silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang telah ditransfer pada kita semua hari ini. Dapat saya simpulkan ya Ustaz, tentang bagaimana cara menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, yaitu dengan berniat ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah, kemudian ingat Allah banyak-banyak, kemudian takut amalan kita tidak diterima, khawatir akan sia-sia, tidak terpengaruh dengan orang lain dalam hal negatif, dan yang paling penting jangan meremehkan amalan-amalan kecil. Begitu Ustaz? Ya, saya Mungkin dari ibu-ibu atau kakak IMM ada pertanyaan.
Saya Ustaz yang ngajarin mengenai sholat pada waktunya, sholat pada waktunya. Saya kan sering sekali pergi ke rumah sakit ya. Dari rumah sakit itu saya 11:30 tuh baru pulang. Ternyata di jalan tuh macet. Sampai di rumah jam 2 belum saat zuhur. Kemudian setelah di rumah itu pengen makan tuh. Makan dulu apa sholat dulu tuh Ustaz. Soalnya nggak tahan tuh pengen makan bapaknya itu. Apa sholat dulu apa makan dulu? Sudah jam 2 sampai 2:30. Makan dulu lah. Daripada sholat mikirin makan. Iya ya. Makan mikirin sholat gitu. Udah Ibu. Tentang hadis jika makan sudah dihidangkan dan sholat sudah tiba waktunya maka makan terlebih dahulu kemudian sholat. Itu hadis itu makan sudah dihidangkan dan sholat sudah tiba waktunya. Artinya apa? Itu masih di awal waktu sholat. Iya. Tidak dari akhir. Kalau sudah di akhir, Sholat dulu. Oh ya. gimana Bu? Kalau udah di akhir, Ibu mau mengutamakan makan dulu atau sholat dulu? Ya sebetulnya pengen sholat dulu, tapi karena perutnya nggak itu ya, pengen makan ya, takut sakit lagi, gitu. Kalau kiranya mendatangkan kemudorotan, Iya. ketika kita tidak makan dulu, boleh makan dulu. Yang penting waktunya tidak habis. Tidak melewati. Iya ya. Namun yang lebih utama adalah itu dalam hal nggak biasa Bu ya. Iya. Dalam hal nggak biasa itu maksudnya dalam kondisi tertentu kita menemukan kondisi Boleh, seperti itu boleh, silakan. Namun ketika memang sudah mau habis waktunya maka ya kita kejar waktu. Kayak misalkan nih Ibu naik bis mudik lah misalkan, Ibu makan dulu atau sholat dulu? Makan. Ya kan, Ibu makan dulu baru sholat dulu. Kenapa? Karena kita udah tahu kalau misalkan masih sempat waktunya. Tapi kalau misalkan waktunya itu nggak sempat, waktunya nggak sempat untuk dua-duanya, Ibu makan doang atau sholat doang? Sholat di bis kadang. Makannya nggak bisa di bis ya, sholat di bis. Sholatnya di bis. Soalnya di bis, makanya di Kalau nggak bisa dibawa ya makanannya ya. Itu mungkin sekali-kali aja yang tadi ya. Iya, jadi kondisi ya, menyesuaikan kondisinya. Jelas, Kadang kalau jangan bis itu kan berhentinya nggak pas waktunya sholat gitu. Kadang udah mau habis waktu sholat. Waktunya masuk sholat ya sholat di bis. Makanya ada hukum jamak qashar, ada takdim, ada takhir. Saking memang banyak rukhsah di dalam Islam itu. Yang terpenting adalah masih berada di waktu sholat tersebut. Zuhur sama asar itu kan dijamak boleh akhir di awal. Yang penting masih di waktu keduanya. Jangan sampai dijamaknya di waktu maghrib. Gitu. Jadi dikasih rukhsah namun masih dalam aturan fikih. Ya tadi seperti Ibu tanyakan tadi, dua-duanya boleh dilakukan. Yang penting tidak ditinggalkan atau tidak habis waktunya waktu sholatnya tidak habis. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak. Ya. Biasanya nih memang ada tugas bertanya, aku nggak bertanya. Baik, silakan satu pertanyaan lagi ya karena waktunya sudah siang. Silakan. Terima Saya kasih. Neng bertanya, Pak Ustaz mau nanya Pak Ustaz. Silakan Ibu. Oh ini Ya. nih, ada Pak Sabet. Kita ini masih ada cara. Udah. Assalamualaikum. Oh ya, biar Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustaz Silakan Bu. terkait ikhlas tadi ya Pak Ustaz, Masya Allah. Ternyata kita bisa selamat dari ketika berkhianat. Nah, saya tertarik nih Pak Ustaz, kira-kira proses seperti apa yang harus kita hadapi sehingga kita bisa mencapai sebuah keikhlasan tersebut Pak Ustaz. Mungkin ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar kita bisa ikhlas. Seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ibu Ira dari PRA Situsari. Dari situ sehari, Bu. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sambil dimakan, Bu. Iya, sambil dimakan ya. Sambil Semua contoh misalnya. udah dulu. Jadi apa namanya, ikhlas sesuai dengan bahasanya. Apa artinya kholis, Bu? Kholis itu artinya murni. Kalau air itu jernih, itu bisa dia pakai bahasa itu juga. Susu murni itu labanan kholis, tidak ada campuran yang lain. Kalau misalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, gampangnya begini nih. Sabar, misalkan bab sabar. Jadi kalau kita itu masih mengatakan kita itu sabar, aku ini sabar, berarti belum sabar. Cuman dia memotivasi dirinya supaya sabar. Nah, Iya, saya tuh ikhlas gitu, tapi diucapkan gitu. boleh besar kita banyak berkualitas, kita tambahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan, kita wujudkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisah misalkan contoh orang yang ikhlas, yang viral tuh yang viral seorang pezina memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Dia masuk ke dalam sumur lagi dan kemudian dia naik. Dalam sebuah kisahnya tuh ada yang dia digigit karena nggak ada gayung, nggak ada ember, pakai patunya ya dikisahkan. Kemudian setelah itu anjing meminumnya sampai habis, kemudian hilang dahaganya. Itu kira-kira nih, manusia tersebut ingin menunggu ucapan terima kasih atau balasan nggak dari anjing itu? Enggak. Sedikit pun nggak ada kan? Sedikit pun nggak ada. Maka di dalam hadisnya tentang kisah tersebut Rasulullah bersabda, "Fasyakarallahu faghfaralah." Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut dan mengampuni dosa-dosanya. Wa fi riwayatin fa adkhalahu al-jannah. Di dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam surga. Itu karena ikhlas tadi. Sama halnya tadi menyingkirkan dahan di ranting di pohon. Orang yang ini apa? Kita aja kalau misalnya melihat itu nggak akan memuji kan istilahnya, nggak akan memuji, nggak akan ngasih penghargaan, nggak akan ucapin terima kasih. Amalannya seperti itu karena sudah biasa malam itu. Tapi ikhlas dia berarti ikhlas. Karena amalan yang ikhlas itu diantaranya itu yang dianggap bukan amalan atau hal yang biasa, namun ternyata dia melakukannya tanpa motif macam-macam. Jadi kurang itu. Berarti apa tuh kesimpulannya? Simpulin masing-masing. Jadi jangan sampai kita takut nggak ikhlas kemudian kita tidak beramal. Catat itu. Karena ikhlas itu mujahadah ya, perjuangan. Ibarat senter itu kadang harus diluruskan. Ibarat apa ya, stang lah. Ibarat stang yang harusnya lurus, kadang belok kanan, belok kiri, tapi harus bisa diperbaharui. Makanya ikhlas itu sangat erat dengan hati, niat tadi. Itu ya, disimpulkan, dicari-cari lah. Ikhlas seperti sering orang ungkapkan surat Al-Ikhlas, Bu ya. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Kerewasan Allah ikhlas. Ada nggak kalimat ikhlas di situ? Ada nggak kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas? Ada. Salah satunya katanya itu, Bu. Benar, surat ikhlas ya. Kalau yang lain mah surat ada, Bu. Al-Baqarah, Al-Humazah, Al-Falaq, Al-Lahab, An-Nas. Ada namanya di dalam surat tersebut. Tapi ternyata untuk ikhlas ini nggak ada, Bu. Qul huwallahu ahad sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada
ada kata Nggak ada kata ikhlas ikhlas. kenapa juga ikhlas ngobrol kali ya. Kata-kata ikhlas mungkin itu ya, nggak ada kata-kata ikhlas. Berarti dia itu menghamba kepada Allah, mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menghamba itu kan dia orang ikhlas ya, itulah. Dia mengharapkan balasan dari Allah, takut kepada Allah. Demikian Ibu ya, mana-mana jawabannya, tapi mudah-mudahan bisa tidak membuat kita berkecil hati untuk beramal. Jangan sampai kemudian karena susah ikhlas kita jadi kayak merasa orang yang nggak ikhlas. Jangan. Ikhlas itu ibarat khusyuk. Ikhlas itu ibarat khusyuk. Naik turun dan persentasenya kadang banyak kadang sedikit. Nggak ada yang nol. Insya Allah nggak ada yang nol. Orang kita kesini kan macam-macam niatnya dan nggak ada yang nol kan gitu. Ada yang 90%, 95, 75. Dan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan balas kebaikan dengan melipat gandakannya. Demikian, Ibu, silakan yang lain. Ini mahasiswa nih yang harus bertanya. Ayo Neng. Mau ikhlas sini. Gimana ada? Ada yang cukup ya ibu-ibu ya? ya Ya, sekali lagi Ustaz jazakallahu khairan. Semoga semoga ilmu yang Ustaz berikan bisa kembali kepada Ustaz menjadi amal yang baik dari Ustaz, dan semoga kita sebagai ibu-ibu yang mendengarkan kajian hari ini senantiasa bisa memperbaiki setiap kegiatan kita dengan menghadirkan Allah dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mungkin kegiatan hari ini kita lanjutkan dengan kegiatan Aisyah. Baik, silakan. Terima kasih Ustaz. Baik, tadi belum saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan dan kekhilafan. iya siapa ya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau yang mendidik kita dari zaman jahiliyah hingga sekarang kita dapat merasakan nikmatnya, masya Allah, karunia yang beliau berikan kepada kita, dan semoga kita semua bisa menjadi penerus yang beliau harapkan. Terima kasih hadirannya Aisyah, Ibu Endang, Ketua Ranting, sekarang Ketua Ranting plus Ketua. Pada siang hari ini kita sedikit sharing sebenarnya ya ibu-ibu semuanya ya, karena kita punya beberapa agenda. Salah satunya yang pertama adalah agenda kita di pengajian rutin. Kedua putaran pertama sudah berlangsung, dan insya Allah minggu bulan depan bisa terus berlangsung hingga seterusnya. Terus yang kedua agenda kita adalah pembukaan atau launching dari laundry. Jadi kita punya satu agenda laundry. Nah, cuman di sini kita tadinya kita pingin hari ini launching, cuman ada beberapa yang jadi masih on proses, dimana kita juga butuh masukan dari ibu semua bagaimana terbaik untuk laundry kita di di grup kita itu. Bu Yuyun Angga sudah memberikan list untuk dana, pengajuan dana, karena kita modal awal dana kita, karena itu kita kemarin sudah ada list apa saja yang harus kita butuhkan, yang harus kita beli. Nah, sebenarnya dari anggaran PL
PRA itu ada periode kemarin, alhamdulillah kita punya saldo. Cuman kalau kita keluarkan semuanya itu kita tidak punya safety dana untuk selanjutnya, maka kita butuh bantuan ibu-ibu semua, butuh support ibu-ibu semua untuk membuka laundry kita ini. Kemarin kita ada list untuk apa yang kita butuhkan. Nah, cuman karena kita baru awal, tadinya kita inginnya tuh setrika plus cuci. Nah, cuman di awal itu kita coba setrika terlebih dahulu. Kita lihat proyeknya seperti apa, prospeknya seperti apa. Berharapnya sih semakin hari semakin berkembang, banyak personil yang kita butuhkan, jadi kita bisa membuka lapangan kerja gitu. Dan intinya itu kita bisa membuat nama usaha, membuat nama usaha kita butuhkan ya, selesai kita buat memang butuhkan membantu pekerjaan kita seperti itu. Untuk hari ini bismillah aja, insya Allah pembukaan laundry setelah kita menentukan tempatnya, nanti kita akan share kembali waktu launchingnya ya. Tempatnya jadi di sini, tempatnya belum kita pastikan, karena dari hitung-hitungan belum langsung, jadi kita masih coba runding lagi dengan yang punya. Siapa tahu bisa bergoyang kalau bisa karena kalau udah ada tempatnya udah cocok ya Bun ya, udah bersih, strategis, terus luas gitu. Kita rayu dengan cara yang lain. Itu yang kita ingin ekonomi kan? Ekonomi seperti itu. Mungkin Yuyun mau memberikan tambahan untuk kedepannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati berarti depan Alhamdulillah dan Ibu dan Ibu. Untuk laundry alhamdulillah kemarin sudah list total yang sudah terkumpul yaitu 4 juta rupiah. Namun saya belum nulis sama gue gitu ya, karena nanti terakhir insya Allah. Dan mohon doanya kepada ibu semua agar semoga laundry ini berjalan dengan lancar dan sukses. Kita tujuannya utamanya dari kita untuk kita, yaitu memberikan solusi kepada ibu yang sibuk untuk menyetrika. Saya ada punya sebabnya. Deposit itu apa nanti? Jadi insya Allah berdasarkan hasil rapat itu insya Allah launching itu awal Februari. Jadi kita sekarang ini 2 minggu depan akan memanfaatkan program kerja kita. Mungkin Bapak ya Ibu semua ada masukan tidak untuk memberi kita pandangan ini? Diperkirakan kapan ini akan launchingnya? Februari. Sudah yang ada kerjanya udah. Nah itu salah satu kendala kita masih belum menemukan. Ibu. Kemarin ada informasi dari Bu Rahmat, itu di dekat rumahnya ada, tapi memang yang sudah biasa melakukan pekerjaan itu. Kalau memang nanti cocok, kemudian anggarannya Ada ya. nanti kita bisa langsung. Kemarin kan seperti atau mungkin di dekat tempat benar-benar ambil orang baru, ya, ambil orang baru yang kita tidak mengenal, kecuali memang profesional ya dari yayasan dan sebagainya seperti itu. Nah kalau ini kan kita pemberdayaan orang, pemberdayaan di warga kita sendiri. Kalau memang ada warga kita sendiri mungkin itu lebih baik.
Kalau tidak ada ya berarti yang ada di sekitar kita. Tapi masih di Cilengsi gitu kan. Jadi selain tadi membantu atau solusi permasalahan kita di rumah juga lapangan pekerjaan seperti yang disampaikan. Untuk soft opening kita pembukaan soft opening laundry, insya Allah yang akan dibuka namanya insya Allah Aishi Laundry. Itu sebenarnya kependekan dari Aisyah juga, makanya kita pendekan menjadi AC. Di situ kita melihat juga artinya itu adalah keindahan. Jadi mohon doanya ibu-ibu semua dan supportnya ibu-ibu semua, semoga niat baik kita dijabah oleh Allah dan dimudahkan segala urusan kita dan kita bisa mempermudah kita juga. Jadi amal usaha kita juga dan yang pastinya kita bisa mengangkat Islam ya, sekalian kalau sedang menyiarkan penting ya penting Aisyah kita. Mungkin dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mari kita tutup pengajian Aisyah kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.